Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulan Abidin, NIM 530302045 akan memaparkan sedikit mengenai Al-Muwatta. Al-Muwatta, latar belakang penyusunan kitab Al-Muwatta. Latar belakang penyusunan kitab Al-Muwatta ada beberapa versi yang mengemukakan mengenai latar belakang penyusunannya, yaitu pertama adanya problem politik dan sosial keagamaan yang melatar belakangi penyusunan Al-Muwatta. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah Abbasiyah melahirkan tiga kelompok besar, yaitu Khawarij, Syiah, dan keluarga istana yang mengancam integritas kaum muslim. Yang kedua yaitu versi yang menyatakan bahwa penulisan Al-Muwatta dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibnu al-Muqaffa yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang pada saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu selain itu Al-Malik sendiri terinisiasi oleh usulan Khalifah Ja'far dan memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama. Yang kedua yaitu latar belakang penamaan kitab Al-Muwatta. Tentang penamaan ini ada beberapa versi pendapat. Yang pertama yaitu sebelum kitab Al-Muwatta itu sendiri disebarluaskan kepada umat, Imam Malik terlebih dahulu menyodorkan karyanya ini di hadapan 70 orang para ulama fikih Madinah dan mereka menyepakatinya. Yang kedua yaitu menurut sebagian ulama bahwa kitab Imam Malik diberi judul Al-Muwatta karena dalam penulisannya dia berprinsip pada jalan tengah antara dua hal, yaitu menjauhi sikap yang terlalu ekstrim yang memberatkan orang dalam melaksanakan, dan sikap yang terlalu toleran yang membuat orang cenderung melakukan amalan-amalan yang mudah sehingga membuat orang menggampangkan urusan agama. Yang ketiga yaitu mengatakan bahwa Imam Malik hendak mengarang kitabnya, beliau berpikir dengan apa yang ia namakan pada kitab yang akan dikarangnya itu. Jadi Al-Muwatta itu berasal dari pemikirannya Al-Malik sendiri. Yang ketiga, deskripsi kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW, asar-asar para sahabat, fatwa-fatwa para tabi'in, dan dia memilahnya dari 100.000 hadis yang pernah dia riwayatkan. Menurut Yahya bin Yahya al-Andalusi, hadis yang benar di dalamnya mencapai 853 hadis. Menurut Bakar al-Abori berkata, jumlah hadis Rasulullah SAW, asar sahabat, dan fatwa tabi'in yang benar dalam kitab Al-Muwatta adalah 1720 hadis yang bersanad sebanyak 600, mursal 222, mauquf 613, dan fatwa tabi'in 285. Jumlah hadis dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik ini terkadang berbeda-beda dikarenakan perbedaan orang yang meriwayatkan dari Imam Malik, di mana Imam Malik selalu membersihkan dan memperbaiki kitab Al-Muwatta ini karena dia tetap menulis dan memperbaikinya selama 40 tahun. Kemudian model penyusunan kitab Al-Muwatta sendiri termasuk dalam model penyusunan kitab Sunan Abwab al-Fiqhiyah, yaitu kalau kitab Sunan hanya mencantumkan hadis marfu saja, dan kalau ada mauquf hanya sedikit sekali. Selanjutnya, sistematika kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Haqi pada awal pembahasan pada jilid 1. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu dipaparkan tentang pendapat para ahli hadis tentang Al-Muwatta seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Al-Bukhari mengenai sanad yang terdapat dalam Al-Muwatta. Kedua pembahasan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik, baik yang berasal dari Madinah, Mekah, Mesir, Irak dan sekitarnya, Afrika dan Andalusia, Tunisia dan Syam, yang
dilanjutkan dengan jalur periwayatannya sampai kepada penulis Al-Kutub Al-Hamsah seperti Imam Ahmad bin Hambal lewat jalur Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian syarah kitab Al-Muwatta. Di antara kitab-kitab syarah atau penjelas Al-Muwatta yang terkenal adalah At-Tamhid dan Al-Istidhkar karya Abi Umar bin Abdul Bar An-Namiri Al-Qurtubi, Al-Muqtabas karangan Al-Baltayusi, Al-Qobas karya Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Kash Al-Mughati fi Syarh Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Asy-Syuyuti. Kemudian bentuk pengutipan teks hadis. Bentuk pengutipan teks hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta beragam. Ada yang terdiri dari matan dengan sanad yang lengkap, dan ada matan dengan sanad yang tidak lengkap, bahkan ada yang hanya matan dan tidak memiliki sanad. Itu cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.